Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita kembali dari kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnah wal Kitabil Aziz, dan kita sudah di kitabun nikah, dan sekarang bagian yang akan kita pahami adalah wanita-wanita yang haram dinikahi. Wanita-wanita yang haram dinikahi oleh laki-laki. Nah itu ya. Jadi laki-laki siapapun haram menikah dengan wanita-wanita ini. Nah itu. Nah, siapa saja wanita yang haram untuk dinikahi itu kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 22 sampai 24. Kita baca dulu ayatnya. Dan apabila ada hadis Rasulullah SAW yang jelas-jelas mengharamkan, maka hukumnya sama dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar taat kepada Rasul. Kalau Rasul mengharamkan, maka kita diperintah oleh Allah untuk mentaati. Oh, itu berarti haram gitu. Nah, dan nanti ada penjelasan yang tidak disebutkan langsung oleh Al-Quran, tapi disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Wala tankihu, dan janganlah kalian menikahi ma nakaha aba'ukum, yang telah dinikahi oleh bapak kalian. Jangan menikahi yang telah dinikahi oleh bapak kalian. Wanita yang telah dinikahi oleh bapak itu siapa? Ibu? Bukan. Kalau ibu ya ibu gitu aja. Ini maksudnya adalah ibu tiri. Bukan ibu kalian, itu adalah wanita. Tapi wanita itu telah dinikahi oleh bapak kalian. Berarti ibu tiri kalian. Kalian tidak boleh menikahi ibu tiri. Meskipun sudah bisa dengan bapak, entah karena dicerai, entah bapak sudah meninggal, nah maka status ibu tiri tetap ibu tiri. Tidak boleh dinikahi. Illa ma qad salaf, kecuali dulu sebelum dilarang di zaman jahiliyah atau di awal-awal Islam sudah kadung gitu. Nah maka itu tidak dosa karena belum ada larangan. Meskipun begitu harus berhenti sampai di situ, bisa. Ya. Innahu kana fahisyah, karena menikahi ibu tiri itu fahisyah, wa maktan, dan dosa besar, wa sa'asabila, dan jalan yang jelek. Perhatikan, menikahi ibu tiri meskipun zahirnya pakai akad nikah sekalipun, maka hubungan setelahnya adalah zina, karena itu disebut fahisyah.
Sebagaimana wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata. Innahu kana fahisya. Itu. Kamu jangan mendekati zina karena zina itu keji. Lah di sini juga gitu. Menikah dengan ibu tiri, meskipun yang dimaksud di sini itu adalah sudah bisa dari bapak, baik misalnya bisa cerai maupun bisa mati. Bapaknya sudah meninggal. Nah, anak tidak boleh menikahi ibu tirinya. Menikah dengan ibu tiri itu fahisya, perbuatan keji, seperti zina. Nah, wamaktan, dan itu dosa besar, wasa asabila, dan itu adalah jalan yang jelek. Berarti satu, tidak boleh menikah dengan ibu tiri. Wanita yang haram dinikahi oleh laki-laki adalah satu, ibu tirinya. Ayat berikutnya, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ati wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurar rahima. Ini 13 ya. Ditambah ayat yang di atas tadi 1, jadi jumlahnya 14. Itu yang disebut satu persatu. Nah, sekarang kalau yang pertama tadi itu adalah ibu tiri. Sekarang yang 13 ini siapa saja? Ummahatukum, ibu kalian yang melahirkan kalian. Nah, tidak boleh seorang laki-laki menikah dengan ibu kandungnya. Gitu. Yang kedua, anak kalian. Itu anak kalian. Gitu. Nah, jadi kalian punya anak perempuan, tidak boleh kalian menikah. Gitu. Meskipun akad nikah dilakukan seperti umumnya orang akad nikah, tidak boleh. Ya. Wa akhawatukum, saudara kalian. Saudara kalian. Meskipun lafadz ini disebut saudara, maka masuk 3 macam, yaitu saudari kandung, saudari sebapak, saudari seibu. Itu semua adalah saudari, maka tidak boleh. Ya. 3. Wa ammatukum, dan saudari bapak kalian. Saudari bapak itu apa? Bibi, ya, tapi dalam bahasa Arab dibedakan bibi saudaranya bapak dan bibi saudarinya bapak dan bibi saudarinya ibu. Dua-duanya disebut tapi lafadznya beda-beda. Amma yang keempat adalah bibi saudarinya bapak. Nggak boleh. Wa kholatukum, dan khola adalah bibi saudarinya ibu. Saudarinya ibu. Jadi bibi dari ibu. Nah, ini yang kelima. Ya. Wa banatul akhi. Anak-anak perempuannya saudara laki-laki, ponakan dari saudara laki-laki. Wa banatul ukhti, ponakan dari saudari perempuan. Ya. Jadi ponakan total berarti. Ponakan dari saudari laki-laki, saudari perempuan itu. Wa ummahatukum allati arda'nakum. Yang ke-8 ya. Ibu yang telah menyusui kalian, bukan ibu yang melahirkan, tapi ibu yang menyusui kalian. Apa? Ibu susuan. Meskipun disebutkan syaratnya nanti ya, yaitu apabila 5 kali susuan. 5 kali susuan. Kalau 5 kali susuan maka jadi ibu susu, tidak boleh menikah dengan ibu susu ya. Wa akhawatukum minar radha'ati, dan saudara kalian saudara susu.
Saudara susu itu maksudnya apa? Anak-anaknya wanita yang menyusui kalian itu saudara kalian. Anda di waktu usia susuan Anda menyusu ke wanita. Wanita itu punya anak-anak. Nah, maka wanita yang menyusui kalian itu ibu kalian. Anak-anak wanita yang menyusui kalian itu saudara sesusu. 9 ya. Wa ummahatun nisaikum, dan ibunya istri kalian. Siapa? Mertua. 10 ya. Wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Nomor 11. Ya. Dan menantu kalian, ya, rabaibukumul lati fi hujurikum, bukan menantu ya. Rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna. Jadi anaknya istri kalian jika kalian sudah menggauli istri itu. Maksudnya begini, laki-laki menikah dengan janda punya anak perempuan. Laki-laki menikah dengan janda punya anak perempuan. Nah, terus si janda itu sudah digauli oleh laki-laki yang menikahinya. Nah, maka anaknya janda itu bagi laki-laki yang telah menikahinya dan sudah menggaulinya itu disebut dengan robibah, bentuk jamaknya robaib. Robaib dari wanita, jadi anaknya wanita yang telah kamu nikahi jika kamu sudah menggauli istri janda tersebut, istri yaitu si janda tersebut, maka anak perempuannya tidak boleh kamu nikahi. Tapi kalau wanita ini atau janda ini belum kamu nikahi, sudah bisa, entah meninggal, bukan belum kamu nikahi, belum kamu gauli, sudah bisa dengan Anda, bisa dengan meninggal atau cerai, ya, karena sesuatu hal kamu saya cerai. Setelah dicerai, terus kepingin menikahi anaknya, kalau semuanya setuju di dalam Islam halal. Atau ibunya dinikah, belum digauli, meninggal. Nah, maka anak tiri, ya anak tiri namanya ya, anak tiri yang ibunya belum digauli oleh bapak tirinya itu boleh. Ya. Karena itu, waroba ibukum, dan anak tiri kalian, itu min nisaikumul lati dakhaltum bihinna, dari wanita-wanita yang telah kamu gauli, maka anak tiri kalian itu tidak boleh. Fa illam takunu dakhaltum bihinna, jika kalian belum menggauli ibunya, sudah bisa entah meninggal atau cerai atau sebab apapun, fasakh gitu, atau khulu, yang penting akhirnya bisa dan kamu belum menggaulinya, maka fala junaha alaikum, tidak dosa kalau seandainya kamu lamar anaknya dan semuanya setuju. Nah, intinya nomor 11 adalah anak tiri jika ibunya sudah digauli, maka anak tiri itu tidak boleh dinikah. Yang ke-12, wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum, dan menantu dari anak kandung kalian. Menantu kalian, menantu ini adalah istrinya anak kandung kalian. Anda, wahai laki-laki, punya anak laki-laki Anda menikah dengan wanita. Begitu akad nikah sah, maka si wanita itu namanya akan menantu Anda. Anda tidak boleh menikah dengan menantu selama-lamanya. Enggak pakai sudah digauli atau belum, yang penting akad nikahnya sudah sah, maka laki-laki tidak boleh menikahi menantunya. 12 ya. Dan yang terakhir, wa anta jama'u bainal ukhtaini. Dan wanita yang saudarinya sudah jadi istri kalian, masih hidup, maka wanita ini tidak boleh kamu nikahi. Selain 14 ini. Selain 14. Nah,
Tadi yang ayat ini kan 13, ayat sebelum yang 13 ini kan satu, yaitu ibu tiri. Ya, ibu tiri ini. Nah, berarti kan 14. Selain 14 ini, itu boleh dinikah apabila terpenuhi syarat. Nanti ada lagi penjelasan itu tidak boleh dinikah bukan karena muharramat gitu ya, tapi karena apa? Karena dia sedang di bawah kekuasaan orang lain. Nah, misalnya gitu ya. Nah, itu bukan masuk 14, tapi istrinya orang boleh dinikahi. Tidak boleh, kenapa? Bukan karena nggak boleh dinikahi, tapi wanita itu tidak boleh menikah suami dua. Ya, wanita tidak boleh punya suami dua. Nah, itu nanti ada pembahasan haram, tapi haram sementara. Nah, yang disebutkan tadi itu selama-lamanya kayak gitu. Selama-lamanya kayak gitu. Nah, seandainya ada yang agak sulit sedikit, sulitnya cuma sedikit difahami, itu hanya yang nomor 14. Nah, tapi setelah ditunjukkan menjadi jelas gitu. Jadi misalnya begini, saya punya istri saya punya saudari. Saudari itu tidak boleh saya nikah. Kenapa? Karena adiknya atau kakaknya itu sudah jadi istri saya. Nah, itu haram selama-lamanya atau haram sementara? Di sini masuk haram selama-lamanya karena di sini bahasanya kalau wanita ini sudah jadi istri kalian, maka saudarinya haram selamanya. Tapi kalau wanita ini sudah meninggal, kan sudah tidak, statusnya tidak sebagai suami istri lagi, kenapa? Sudah meninggal. Nah, maka jadi boleh. Itu di sini dimasukkan haram selama-lamanya dengan bahasa tidak boleh mengumpulkan dua saudari. Selama-lamanya tidak boleh mengumpulkan dua saudari. Nah, setelah itu akhirnya jadi jelas bahwa yang 14 ini itu haram selama-lamanya. Apa ada yang haram sementara? Semua wanita yang di bawah kekuasaan orang haram dinikahi selama-lamanya. Misalnya apa? Misalnya istrinya orang. Gitu. Istrinya orang haram untuk dinikahi. Gitu. Bukan istrinya orang nih, tapi haram. Oh iya, karena ada sebab lain. Apa? Kafir. Haram selama dia masih kafir, bukan ahli kitab. Tapi kalau dia sudah Islam, jadi boleh. Nah, kesimpulannya bahwa muharramat yang haram untuk dinikahi 14 itu dari ayat ini. Ya, ini pelajaran yang pertama. Kemudian kita ikuti beberapa pembahasan ulama, itu ada beberapa bentuk cara menjelaskan yang kita ikuti supaya kita ngikutin kitab Syekh Abdul Atim Al-Badar dan kitabnya kita ikuti. Ya. Fadzakarallahu ta'ala fi hadhil ayat al-muharramatu minan nisa wa bit ta'ammuli fiha najidu anna tahrima qisman. Sebentar, kita baca satu ayat lagi, yang ayat yang terakhir. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghairu musafihin. Wal muhsanatu minan nisa, dan wanita-wanita yang terjaga tidak boleh kalian nikahi. Illa ma malakat aymanukum, gitu. Tapi kalau jadi budak kalian, maka di bawah kekuasaan kalian, nah maka boleh. Ya. Ya. Kitaballahi alaikum, ini adalah kewajiban Allah kepada kalian. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, selain 14 di atas semuanya halal untuk kalian. Gitu. Gitu. Anta badaku bi amwalikum, gitu. Jika kalian menginginkan mereka dengan memberikan mahar kepada mereka, muhsinina ghairu musafihin, gitu. Untuk dijadikan sebagai istri, bukan untuk
dibayar terus digauli, maksudnya zina. Itu. Fadzakara ta'ala fi hadhil ayat al-muharramat minan nisa. Ayat di atas menyebutkan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Wa bi ta'ammuli fiha najidu anna tahrima qisman. Setelah direnungkan, maka difahami bahwa yang diharamkan untuk dinikahi itu terbagi menjadi dua. Diharamkan selama-lamanya dan ada yang diharamkan tidak selama-lamanya, tapi berkaitan dengan statusnya. Kalau statusnya berubah, nanti hukumnya juga berubah. Itu disebut dengan tahrim mu'abbad, diharamkan selama-lamanya. Kalau tahrim mu'akkad, diharamkan untuk dinikahi pada waktu tertentu jika statusnya seperti ini. Kalau statusnya berubah, hukum bisa berubah. Ketika kayak begini tidak boleh dinikahi, tapi kalau tidak kayak gini, tidak apa-apa. Nah, jadi kayak gitu. Wa asbabut tahrimil mu'abbad. Adapun sebab wanita itu diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya itu ada 3. Yang pertama adalah karena masih satu nasab, kerabat dekat, nasabnya satu, gitu. Yang kedua disebabkan karena pernikahan. Karena pernikahan, karena kamu menikahi wanita, maka ada wanita-wanita lain yang menjadi haram selama-lamanya. Tadi itu, kalau kamu menikahi wanita, maka ibunya wanita itu haram selama-lamanya buatmu. Kalau wanita itu jadi istrimu, maka saudarinya jadi haram. Karena apa? Karena akhirnya nanti jadi mengumpulkan 2 saudari sekaligus. Kalau kamu menikahi wanita itu dan wanita itu sudah kamu gauli dan wanita itu punya anak dari laki-laki lain, anaknya jadi haram. Nah, jadi sebabnya karena pernikahan, maka ada wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Dan yang ketiga adalah karena susuan. Karena nasab, karena pernikahan, karena susuan. Oh, dia haram kamu nikahi. Wanita itu haram kamu nikahi. Kenapa? Karena hubungan nasab ada denganmu dan masih dekat, disebutkan di ayat tadi itu. Nah, itu enggak ada hubungan nasab dengan saya. Itu juga haram. Kenapa? Karena ada kaitannya dengan istrimu. Nah, itu bukan nasab, bukan istri. Itu juga haram. Kenapa? Karena itu menyusuimu dulu waktu kamu masih kecil. Nah, jadi ada 3 sebab: nasab, sebab pernikahan, dan yang ketiga sebab susuan. Apa saja yang atau siapa saja yang diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya, sebabnya adalah karena nasab. Perhatikan, ibu haram selama-lamanya. Kenapa? Karena nasab tadi itu. Yang kedua, anak perempuan. Anak perempuannya laki-laki, maka laki-laki itu tidak boleh menikahi anak perempuannya. Kenapa? Itu anakmu, itu satu nasab dengan ini. Itu nasabmu, keturunanmu. Yang ketiga, saudari. Saudari kandung, saudari sebapak, saudari seibu, saudari. Ya. Itu siapa? Itu saudari. Berarti itu haram untuk dinikahi. Yang keempat, saudarinya bapak. Namanya apa? Bibi. Bibi, ya. Nah, kenapa? Karena masih satu nasab. Bapakmu anaknya kakek, dia juga anaknya kakek. Nah, ini satu nasab, ya. Yang kelima, saudarinya ibu. Bibi dari jalur ibu. Ya. Yang keenam, anak perempuannya saudara, ponakan Anda. Yang ketujuh, anak perempuannya saudari, juga ponakan. Nah, 7 ini haram selama-lamanya. Sebabnya apa haram dinikahi? Karena nasab. Ini.
Berikutnya, yang diharamkan karena pernikahan. Sebab kamu menikahi wanita itu jadi istrimu, pernikahanmu menjadi sebab ada wanita-wanita yang haram untuk kamu nikahi. Nah, kenapa? Disebabkan karena kamu menikah dengan wanita itu. Nah, siapa saja itu? Gitu. Ummuz zaujah, ibunya istri. Ibunya istri menjadi haram dinikahi. Kenapa? Karena kamu menikahi anaknya. Satu ya. Yang kedua, anaknya istri. Jadi kalau Anda menikahi janda, maka anak janda perempuan, kalau janda itu punya anak perempuan lah, perempuan anaknya janda yang telah kamu nikahi, itu juga haram. Kenapa? Wong itu nggak ada hubungan dengan saya kok, nggak ada hubungan denganmu, tapi ibunya telah kamu nikahi. Nah itu. Nah khusus satu ini ada penjelasan. Jika janda itu telah kamu gauli. Itu. Yang ketiga, zaujatul ibn, istrinya anak laki-lakimu, laki-laki kandung. Ya. Istrinya anak laki-lakimu. Ya. Bukan anak tiri tapi anakmu gitu ya. Istrinya anakmu. Berarti siapa itu? Menantu. 3 ya. Karena anakmu menikah dengan wanita itu, maka wanita itu jadi haram selama-lamanya buatmu. Nah, jadi itu. Yang keempat, zaujatul ab, istrinya bapak. Siapa itu? Ibu tiri. Ya. Karena bapak telah menikahinya, maka anak menjadi haram selama-lamanya. 4 ya. Tadi berapa? Yang karena nasab tadi itu 7. Yang karena pernikahan berapa? 4. 7 tambah 4 11. Gitu ya. Berikutnya, kelompok ketiga, haram karena susuan. Karena susuan. Diharamkan karena susuan, gitu ya. 1. Ummahatukum allati arda'nakum. Ya. Ibu susu kalian. Ibu susu kalian ya wanita yang menyusui kalian ketika kalian dulu masih kecil. Itu haram buatmu. Gitu. Wa akhwatukum minar radha'ati. Yang kedua, saudara-saudara sesusu. Saudara-saudara sesusu maksudnya apa? Anaknya wanita yang telah menyusuimu, nah itu adalah saudaramu, saudara sesusu, jadi haram. Jadi ada berapa? 2 gitu ya. Nah tadi 11 tambah 2 berapa? 13 gitu ya. Nah apa yang belum? Yang belum ya. Wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Gitu. Kamu mengumpulkan 2 saudari, kamu jadikan istri bersamaan. Kamu poligami dengan 2 wanita, tapi 2 wanita ini sama 2 wanita adalah saudara. Nggak boleh. Nggak boleh gitu ya. Nah itu yang disebutkan oleh saya di sini. Lalu wa ala hadza itu, dan karena ini fatunazzalul murdi'atu manzilatal wanita yang menyusui kalian itu kedudukannya sama dengan ibu. Wa tahrumu 'alal radhi'i hiya wa kullu man yahrumu 'alal ibni min qibali ummin nasab. Gitu. Dan wanita yang menyusui anak susuan, wanita yang menyusui anak susuan, wanita yang menyusui anaknya orang lain, gitu ya, kan jadi anak susuannya. Maka anak-anaknya wanita tersebut semuanya jadi saudara anak yang ia susui. Kalau dibalik, ya, jadi
apabila laki-laki ini menyusu atau apabila orang ini dulu waktu masih kecilnya menyusu kepada ibu itu, maka seluruh anaknya ibu itu jadi saudaranya. Dan terus nasabnya ibu ke bawah ini ada kaitannya. Jadi ini statusnya sebagai anak seperti anak kandung. Nah itu. Jadi nanti kalau misalnya saudara sesusu ini menikah, maka anaknya itu adalah ponakan sesusu. Nah ponakan kan juga haram, juga mahram. Nah jadi kayak gitu. Nah, lalu berkaitan dengan susuan, Syekh Abdul Azim memberikan rincian. Apa saja yang berkaitan dengan susuan, rinciannya al-murdi'ah, wanita yang menyusui. Nah, berikutnya ummul murdi'ah. Ibunya yang menyusui berarti jadi neneknya. Nggak boleh juga. Ummi zaujil murdi'ah. Ummi zaujil murdi'ah. Ya. Ibunya suami yang menyusui. Maksudnya apa? Maksudnya adalah nenek susuan, gitu. Jadi misalnya Hindun ini menyusui Amir. Hindun menyusui Amir, gitu ya. Nah, Hindun punya ibu. Berarti Amir ini manggil ibunya Hindun adalah nenek. Mahram. Tidak boleh dinikah. Jadi jabatan tangan boleh, kenapa jadi mahram? Nah, Hindun punya suami, suaminya punya ibu. Nenek juga, ini nenek ibunya ibu, ini nenek ibunya bapak susuan. Jadi gitu. Ukhtil murdi'ah. Nah, saudara sesusu tadi sudah banyak penjelasannya. Ukhti zaujil murdi'ah. Ukhti zaujil murdi'ah. Saudaranya suami yang menyusui. Nah, misalnya begini, Hindun menyusui Amir. Hindun punya saudara namanya Romlah. Nah, itu siapa? Itu saudaranya ibu. Nah, saudaranya ibu adalah bibi. Gitu. Banatiha wa banatiha. Anak perempuan turun terus. Jadi itu ibu susuan punya anak perempuan, punya anak itu satu garis semuanya, mahram semuanya. Dan yang terakhir adalah ukht minar radha'ah. Saudara itu sesusu semuanya itu adalah saudara, anaknya adalah ponakan dan seterusnya. Itu ponakan sesusu, itu anaknya ponakan sesusu dan seterusnya. Nah, itu rinciannya gitu ya. Nah, jadi dari sini bisa difahami bahwa yang diharamkan selama-lamanya, kalau di ayat tadi itu disebutkan 14. Gitu ya. Nah, dan kalau kita yang paling gampang itu hafal ayat ini. Kalau hafal ayat ini tinggal ngitung saja, hafal terus tahu artinya gitu ya. Jadi yang pertama, wala tankihu manakaha abaukum minan nisa. Kalian tidak boleh menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh bapak kalian. 1. Lalu ayat berikutnya, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ati wa ummahatu nisaikum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Nah, jadi dengan menghafalkan ayat itu terus tahu artinya sudah, yang muharramat ini sudah langsung ketemu gitu ya. Nah,
Itu yang kita baca pada pagi hari ini gitu. Dan artinya ayat kita baca lagi ya, yang berkaitan dengan yang diharamkan tadi itu. Yang pertama adalah wanita yang telah dinikahi oleh bapak, maka wanita itu mahram. Yang kedua, ibu. Yang ketiga, anak perempuan. Yang keempat, saudari. Yang kelima, saudarinya bapak. Yang keenam, saudarinya ibu. Yang ketujuh, ibunya istri. Yang kedelapan, anaknya istri jika ibunya telah digauli. Yang kesembilan, istrinya anak. Ya, istrinya anak. Gitu. Wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Yang ke-10, wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, mengumpulkan, loh kok cuma 10? Apa yang kelompatan? Ya. Kita ulang lagi ya. Ayat yang pertama 1 yaitu yang telah dinikahi oleh bapak kalian. Kemudian ayat berikutnya, hurrimat alaikum ummahatukum. Ibu-ibu kalian haram kalian nikahi. Wa banatukum, anak-anak kalian. Wa akhwatukum, saudari-saudari kalian. Wa ammatukum, saudarinya bapak. Wa kholatukum, saudarinya ibu. Wa banatul akhi, anak perempuan saudara. Wa banatul ukhti, anak perempuannya saudari. Wa ummahatukum allati arda'nakum, ibu yang menyusui kalian. Wa akhwatukum minar radha'ati, saudara sesusu kalian. Wa ummahatu nisaikum, ibunya istri kalian. Wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna, anaknya istri kalian jika sudah kalian gauli istri kalian, maka anaknya haram. Ini yang ke-11 ya. Nah, belum sudah 11 ya. Nah, dan wa halailu abnaikum, istrinya anak kalian. Wa anta jama'u bainal ukhtain, dan kalian mengumpulkan dua saudari. 13 ditambah ayat yang pertama 1 jadinya 14 gitu. Nah, jadi kalau kita tidak hafal, caranya sangat gampang. Bagaimana? Tinggal buka ayat bahwa wanita yang haram dinikahi ada di ayat 22, 23 surat An-Nisa, jumlahnya pasti akan ketemu 14. Itu wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Adapun ketika diteliti, oh wanita yang haram dinikahi ini yang disebutkan di dua ayat ini itu ada 3 golongan. Golongan pertama karena nasab, golongan kedua karena menikah, maka ada rentetan wanita yang haram dinikah, dan yang ketiga adalah karena susuan. Itu yang kita baca pada pertemuan kali ini. Dan ma'asyiral muslimin, pembahasan yang kita fahami pada pagi hari ini adalah wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Gitu. Yang paling gampang adalah gitu, kembali kepada surat An-Nisa ayat 22-23. Disebutkan 14 wanita yang haram untuk dinikahi laki-laki. Laki-laki tidak boleh menikahi 14 macam wanita ini. Nah, adapun 14 macam itu siapa saja? Nah, 1, yang telah dinikahi oleh bapak. 2, ibu kandung. 3, anak perempuan kandung. 4, saudari. Saudari, yang penting saudari. Saudari kandung, saudari sebapak, saudari seibu, tidak boleh. Gitu. Yang kelima, saudarinya bapak. Jadi bibi, gitu ya. Yang keenam, saudarinya ibu. Yang ketujuh, banatul akh, anak perempuannya saudara, ponakan. Gitu. Yang kedelapan,
banatul ukht, anak perempuannya saudari. Ya, ponakan juga. Ya. Nah, yang ke 9, wa ummahatukumul lati arda'nakum. Ibu yang dulu menyusui kalian ketika kalian kecil, ibu susuan. Yang ke-10, saudara sesusu. Saudara sesusu. Saudara sesusu adalah anaknya ibu yang menyusui kalian dulu. Ya. Nah, yang ke-11, wa ummahatu nisaikum, ibunya istri kalian. Ibunya istri kalian. Yang ke-12, ya, anak tiri kalian. Anak tiri kalian jadi janda kalian nikahi, punya anak perempuan tidak boleh. Gitu. Nah, dan itu ada penjelasan secara khusus jika janda tersebut sudah kalian gauli. Yang ke-13, gitu. Wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum, istrinya anak kalian. Dan yang terakhir, yang ke-14 adalah kamu menikahi saudari istrimu kumpul. Jadi poligami dengan saudarinya istri, tidak boleh. Poligami dengan saudarinya istri. Jadi, mengumpulkan 2 saudari atau dengan bahasa lain berpoligami dengan saudarinya istri, tidak boleh. Istrimu masih hidup, masih jadi istrimu, kamu menikahi saudari istri, itu tidak boleh. 14. Itu yang kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, dan hukum menikahi muharramat itu tidak sah apabila digauli sama dengan zina. Bahkan dosanya lebih besar daripada zina. Kenapa? Karena ini wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Jadi menikahi ibu lalu digauli dosanya jauh lebih besar daripada zina dengan wanita asing. Menikahi anak perempuan lalu digauli meskipun zahirnya saja ada ritual pernikahan terus digauli, dosanya jauh lebih besar dibandingkan dengan zina dengan wanita asing. Meskipun ayatnya itu adalah keji, itu adalah jalan yang jelek, sama dengan zina, lafadz keji dan jalan yang jelek, tapi hukuman dari Rasulullah SAW, nah itu lebih keras, gitu, menikahi mahram dibandingkan dengan zina. Nah karena itu maka itu dosanya sangat besar. Karena itu kita harus betul-betul paham supaya tidak terjerumus, supaya betul-betul agama ini terjaga, tidak terjerumus menikahi yang haram untuk dinikahi. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan dan mudah-mudahan membawa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita dan kita selalu dibimbing oleh Allah SWT di atas agamanya yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.